Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gosip HI. Jadi hari ini saya ingin membicarakan beberapa hal terkait apa yang terjadi di dunia internasional belakangan ini. Nah, salah satu hal yang paling menarik ya adalah tentang isu di Kolombia. Jadi belakangan ini terjadi demonstrasi besar-besaran di Kolombia ya, yang dimana itu melibatkan hingga ribuan masyarakat Kolombia. Nah, demonstrasi ini dipicu oleh rencana dari pemerintah Kolombia ya, yang dipimpin oleh Presiden Ivan Duque untuk meningkatkan tarif pajak ya, baik pajak perorangan, individu atau pajak perusahaan atau badan usaha gitu ya. Nah, rencana ini mendapat reaksi keras ya dari warga Kolombia yang akhirnya turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi demi untuk menolak rencana kebijakan tersebut. Nah, itu demonstrasinya dalam beberapa hari terakhir itu terpusat di ibu kota Kolombia, di Bogota ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, Kolombia ya, sebagai suatu negara, itu memiliki karakteristik yang mirip dengan negara-negara Amerika Latin lain ya. Nah, seperti Kolombia, Venezuela, Ekuador, Chili, Peru, dan kawan-kawan ya. Bahwa negara-negara ini negara yang secara geografis terletak di Amerika Selatan ya, atau kita biasa sebut Amerika Latin. Kemudian secara corak atau karakteristik demokratis, dia tidak setebal atau tidak sekuat negara-negara mainstream demokratis dari Barat ya, seperti itu. Jadi corak demokratisnya cenderung tidak sekuat negara-negara Barat lah istilahnya, seperti itu. Nah, negara-negara ini seringkali ya harus berkutat dengan masalah gejolak-gejolak politik yang ada di negaranya ya. Selalu terjadi dinamika-dinamika politik yang selalu mengarah kepada terjadinya instabilitas, kayak kerusuhan, bentrokan, demonstrasi, dan segala macam ya. Nah, dan banyak hal yang menjadi hal yang diperbincangkan di situ. Ekonomi misalkan ya, kemudian isu-isu sosial, kemudian pemerintahannya mungkin yang dianggap korup atau dianggap tidak legitimate dan segala macamnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Kolombia sendiri ya, kan rencana menaikkan tarif pajak itu belum diberlakukan, bahkan ditunda. Karena reaksi tadi, rencana itu ditunda. Tapi demonstrasi malah terus berlangsung ya. Bahkan isu-isu yang awalnya hanya terkait dengan rancangan kebijakan kenaikan tarif pajak tersebut akhirnya melebar ke isu-isu lain kayak ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan segala macam. Jadi justru sekarang demonstrasi yang terjadi di Kolombia itu sudah mengangkat berbagai hal atau berbagai isu terkait permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Kolombia. Nah, kalau kita lihat trennya atau polanya dalam beberapa tahun terakhir, gejolak politik di kawasan Amerika Latin itu bukan hal yang baru ya. Kayak di Chili juga terjadi, di Ekuador ya. Yang salah satu yang paling parah itu di Venezuela ya, terkait masalah perekonomian dan masalah sosial di sana. Terjadi inflasi yang sangat parah di Venezuela sehingga masyarakat itu tidak memiliki akses kepada makanan gitu, sampai turun-turun ke jalan, sampai dia di perbatasan Venezuela Kolombia untuk mencari sesuap nasi dan segala macam. Nah, pada saat itu situasinya sangat mencekam. Begitu pula yang sekarang sedang berkembang di Kolombia. Nah, perkembangan terakhir ini kekerasan juga terjadi di sana ya, bahkan puluhan orang sudah diklaim meninggal ya dari sisi demonstran akibat dari benturan atau bentrokan antara demonstran dengan pihak pengamanan dari Kolombia. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan Kolombia ke depannya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, isu yang salah satu yang paling menarik juga adalah terkait dengan pertemuan G7 atau G7 ya. Kita tahu G7 ini kan isinya negara-negara sejahtera ya, negara-negara kaya, negara-negara demokratis dengan tingkat perekonomian yang cukup makmur gitu. Di sana ada Amerika Serikat ya, ada Inggris, ada Kanada, ada Jepang ya, dan kawan-kawannya lah. Nah, di pertemuan itu yang menarik adalah mereka kompak untuk semacam menyampaikan pernyataan berupa kritik atau tekanan kepada pihak China dan Rusia ya. Dalam hal ini pernyataan dari negara G7 ini, negara-negara G7 ini terkait China adalah
tentang bagaimana China ini selalu terlibat dalam misalkan klaim pelanggaran HAM ya kepada kaum Muslim Uighur di Xinjiang misalkan. Nah itu salah satu isu yang diangkat bahwa kok China selalu terlibat dalam isu-isu pelanggaran HAM. Kemudian isu lain yang diangkat di situ adalah terkait China yang selalu tidak mematuhi atau tidak berperilaku sesuai dengan kaidah atau norma-norma internasional atau aturan-aturan internasional yang sudah disepakati bersama, khususnya terkait dengan aturan-aturan perdagangan bebas ya. Jadi dianggap China itu manuver-manuvernya itu tidak sejalan lah dengan aturan-aturan terkait perdagangan bebas yang telah disepakati negara-negara di dunia. Maka dari itu negara-negara G7 ini seolah memberikan kecaman gitu kepada China. Nah, tidak hanya China, Rusia juga menjadi sasaran. Rusia dianggap juga bertindak semena-mena dengan melakukan berbagai manuver-manuver yang bisa menciptakan instabilitas politik atau distorsi atau gangguan terhadap keamanan internasional. Seperti upaya Rusia yang membangun pangkalan militer di sekitar wilayah Crimea ya, perbatasan dekat Ukraina situ ya. Nah ini kan dianggap bahwa Crimea ini meskipun Rusia telah melakukan aneksasi juga terhadap wilayah tersebut, dianggap ini masih wilayah yang problematis. Nah, manuver Rusia untuk membangun pangkalan militer di situ dianggap oleh negara-negara G7 akan berdampak buruk pada pada stabilitas politik di sekitar wilayah ini, seperti itu. Nah, China sendiri bereaksi keras ya terhadap tekanan atau kecaman dari negara-negara G7. Mereka mengatakan bahwa ya ini negara G7 ini kok selalu ingin mau ikut campur urusan orang ya, merasa dia yang paling benar gitu, merasa bisa mengatur-atur negara lain sesuai dengan keinginan atau nilai-nilai kebenaran yang mereka anut gitu ya. Bahkan China di sini semacam menantang ya, kayak memang kontribusi kalian apa? Coba lihat kami. Kami di global pandemic ini kami berhasil untuk menyediakan vaksin bagi banyak negara di seluruh dunia ya. Kami berhasil mendistribusikan vaksin di banyak negara berkembang. Itu klaim China bahwa meskipun dia dikritik tapi dia di satu sisi cukup berkontribusi dalam upaya negara-negara di dunia keluar dari pandemi, karena banyak dari vaksin dari Cina yang dipakai di berbagai belahan dunia. Nah di Asia Tenggara juga begitu kan, di Indonesia dan Filipina itu banyak bergantung dari vaksin-vaksin dari China gitu. Nah ini yang menarik ya, bahwa kita lihat soliditas di aliansi Amerika dengan bersama NATO, bersama G7 dan segala macam dan kawan-kawannya. Nah di sisi lain China yang seolah melakukan manuver ya, yang memenangkan banyak dukungan ya, potensi dukungan dari sisi negara-negara berkembang ya. Jadi ini seolah tercipta sebuah kutub-kutub kekuatan di mana negara-negara besar yang solid, negara-negara barat ini kembali bersatu. Nah, di sisi seberangnya ini ada China dengan gembong negara-negara berkembangnya yang dia bantu itu. Nah, ini menarik sekali kalau bagaimana kutub-kutub kekuatan ini tercipta ke depannya. Apakah konfigurasi kekuatan ini akan semakin menebal atau seperti apa? Nah, kita akan lihat ke depannya. Itu sangat-sangat menarik. Belum lagi Rusia ya, yang sekarang sudah kelihatan bahwa dia berada di kutub yang seolah di sisi yang sama dengan China ya. Seperti itu. Kita lihatlah. Karena Cina di situ mereka mengatakan ya kami mendistribusikan vaksin gitu ke negara-negara berkembang. Kami banyak membantu negara berkembang. Nah, di sini terjadi yang namanya diplomasi vaksin. Jadi diplomasi vaksin kalau di Gosip HI yang pertama saya bahas soal bagaimana diplomasi vaksin ini untuk menjadikan distribusi vaksin itu setara ya, atau semua negara-negara bisa dapat akses kepada vaksin. Nah, di sini kita bisa melihatnya bahwa diplomasi vaksin ini sebagai suatu alat juga ya bagi China untuk memenangkan dukungan dari sisi negara-negara berkembang gitu. Dia membantu untuk mendistribusikan vaksin sekaligus memperkuat power dan pengaruhnya di negara-negara berkembang ini, sehingga
kita bisa lihat bahwa akan terbentuk semacam loyalitas bagi si negara-negara berkembang ini yang dibantu untuk bisa stand together lah dengan China gitu. Nah, ini yang sangat menarik nih ke depannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, soal aliansi intelijensi 5 mata ya, atau Five Eyes Intelligence. Five Eyes Intelligence ini semacam aliansi kerjasama ya antar negara-negara, ya negara-negara barat juga, terdiri dari Amerika Serikat, Kanada ya, Australia, Selandia Baru, dan Inggris ya kalau tidak salah ya. Itu dalam bidang informasi, teknologi informasi dan komunikasi dan intelijen ya. Jadi dia bergerak di bidang itu. Nah, mereka ini juga yang banyak menyerang Huawei kemarin ya, yang dianggap melakukan manuver cyber yang berbahaya gitu, yang bisa beresiko dalam pencurian data-data gitu kan. Nah, itu salah satunya juga dari pihak Five Eyes ini yang banyak menyerang atau menuding Huawei ya pada saat itu. Nah, baru-baru saja ini ada perkembangan yang menarik, karena salah satu dari negara di dalam Five Eyes ini itu menolak untuk istilahnya menyampaikan pernyataan secara kolektif terhadap Cina ya. Jadi Selandia Baru ya dalam hal ini mereka memutuskan untuk tidak secara bersama-sama atau secara kolektif menyampaikan kecaman kepada China gitu. Jadi mereka seolah memiliki stance atau orientasi sikap sendiri terhadap China yang tidak sejalan atau tidak sama dengan keempat negara Five Eyes lain. Nah, ini yang menarik ya. Bahkan Jacinda Ardern ya, pemimpin di Selandia Baru sendiri itu mengatakan bahwa ya kami banyak ditanya, kami ini di jalur yang mana ya, atau di pihak yang mana, di kutub yang mana. Tapi dia menyatakan bahwa ya Selandia Baru ya di kutub atau di pihak atau di jalur kita sendiri gitu. Bahkan Selandia Baru tidak pernah atau tidak menyatakan apa yang dilakukan China di Xinjiang itu sebagai sebuah genocide. Jadi dia tidak mengeluarkan pernyataan itu, sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh negara-negara Five Eyes yang lain. Jadi sangat menarik ini, Selandia Baru yang seolah mengambil orientasi sikap sendiri ya. Kita bisa lihat bahwa meskipun ya banyak berseberangan juga dengan China ya, tidak bersahabat juga ya, banyak kritik-kritik juga yang disampaikan Selandia Baru terhadap apa yang dilakukan China. Tapi Selandia Baru seperti melihat China sebagai masih sebagai suatu mitra strategis yang dimana nilai-nilai penghormatan, apresiasi dan respect itu masih harus dijaga dengan China, sehingga Selandia Baru memutuskan untuk tidak bersama-sama dengan negara Five Eyes lain untuk istilahnya mengeluarkan semacam kecaman lah kepada China seperti itu. Jadi kita tunggu ini Selandia Baru arahnya kemana ke depannya ya. Oke, gitu saja untuk kesempatan kali ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.